Saya mengamati perkataan seorang mengenai pasren Pak RT ya. Nah, di situ dia bilang kalau BAP dulu tentang kesaksian pasren itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan? Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP awal dulu, karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan? Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan, itu salah satu. Kedua, ya, kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan, pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan, itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah ya. Tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Pina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM, hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal, yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu. Belum ada, Bu. Cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara, Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam. Di dalam disuruh mengakui kasusnya Pina. Jadi ini. Ya kunci satu-satunya itu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa. Ya kan itu. Kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan Ibu bersamanya, selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu, seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan. Duh, kayaknya enggak deh Bu. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter. Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini Bu. Ya, jadi begitu. Ya, kita bukan apa ya namanya katanya. Ya, netizen itu banyaklah yang paham ya tentang apa namanya rekayasa, mana yang murni, ya kan. Jadi kalau keberatan Ibu tidak perlu membuka BAP ulang, itu masalahnya apa? Ini bukan untuk diperpolitikan, ini bukan soal politik. Ini soal nyawa seseorang yang diperbudak karena uang, ya kan? Jadi begitu. Kalau Ibu mengatakan keterangan Deddy Mulyadi, wawancara saya ini membuat gaduh, membuat ini Indonesia ini, sepertinya enggak deh Bu. Ya, kalau menurut saya.
Karena dari rangkuman perjalanan Pak Dedi dari A sampai ke Z itu kita bisa merangkumkan fakta dan kenyataannya, kebohongannya seperti apa. Di situ udah mulai ada titik terang gitu. Kalau Ibu keberatan tentang BAP awal itu diminta, keberatan alasannya apa gitu? Alasannya karena udah diuji di pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jujur bagaimana? Kita ini butuh kejujuran, ya kan? Alasannya udah teruji di pengadilan, ya kan? Kalau udah diuji 2016 lalu di pengadilan, ya, kenapa mesti keberatan kalau kliennya itu diminta lagi keterangan ulang, BAP-nya diminta keterangan ulang untuk mengungkap kejujuran, kebenarannya, ya kan? Saya agak-agak curiga juga jadinya kalau yang kayak begitu, ya, memberikan keberatan tentang minta berkas BAP ulang itu, ya kan? Artinya omongan saya ini ya dicerna orang, ya kan? Sampai mereka mengeluarkan statement seperti itu. Untuk apa katanya meminta yang namanya statement ulang? Artinya siaran langsung saya itu ada yang merekam, ada yang menyampaikan kan sama orang itu kan? Karena singkat dan simpel kata saya kan, kalau memang presiden kita itu taringnya panjang ya untuk keadilan, karena kasus Vina ini udah di dalam kepemimpinan yang namanya Bapak Jokowi. Ya kan, kalau seandainya Bapak Jokowi itu taringnya panjang, ungkap ini kebenaran ini, ya gampang kan Bu, diminta ulang BAP-nya, BAP lama, saksi-saksinya. Apa susahnya? Karena itu banyak keterangan palsu, betul. Ya kan, ada arahan penyidik, masa mengarahkan seseorang agar ujung-ujungnya mereka terjadi terpidana gitu. Ya kan, nggak lucu lah. Banyak orang yang menggiring opini pakar-pakar hukum termasuk pengacara, ya kan, membelokkan ini asal cepat selesai gitu kan. Bukan masalah asal cepat selesainya Bu, kita butuh keadilan. Punya kemanusiaan dan keadilan nggak sih nurani kalian itu sebagai penegak hukum, sebagai katanya apa namanya mendampingi klien-kliennya, ya kan, terutama ya, itu banyak sekali orang yang baru menongol jadi pengacara, berlagak lebih hebat. Apa kehebatannya? Ya kan, bikin gaduh, bikin sayembara segala, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau keberatan Ibu dengan ada sindiran kita di media sosial, minta BAP ulang, apa namanya berkas BAP ulang, ya, minta dulu usut yang namanya pejabat pada 2016 lalu itu di Polda Jabar itu siapa, itu Rudiana bersama siapa kala itu, di sekelilingnya juga itu Kapolrinya siapa. Apa salah saya sebut-sebut itu, ya kan? Ya nggak salah kan, ini demi perikemanusiaan, ya, demi ideologi kita, ya, perikemanusiaan terutama sila kedua. Jadi tanda tanya saya kalau ada orang melindungi kliennya, diungkap kembali, BAP itu diminta kembali, kemudian BAP itu udah diuji di itu, tapi nyatanya toh nggak selesai, tapi nyatanya orang rakyat kecil yang dipenjarakan, tapi saksi yang sebenarnya berbohong gitu. Jadi jangan melindungi kejahatan menurut saya sih. Ya kalau kita di ini ya, Indonesia ini bukan masalah politik saat ini, butuh kejujuran. Disitulah kalau mau ya kejujuran itu dibuka, siapa saja dan siapa saja yang terlibat, agar Indonesia ini bisa melek, bisa menentukan calon pilihannya pula ya, kalau memang itu dibawa ke ranah politik, ya kan, agar tidak salah pilih. Ya kalau orang-orang pelanggar hukum segala macam ini dipilih, ini bahaya. Dari tangan kepolisian oknum aja udah berbahayanya seperti ini, 6 tahun berlarut didiamkan. Kalau Indonesia rakyatnya seperti kita ini nggak boleh kritik, apa jadinya? Diam begitu aja, nunggu geger dulu baru diproses, nunggu geger dulu baru diproses. Ini seharusnya presiden juga ya melek, nunggu geger dulu baru diproses, geger dulu baru ini, udah kecaman orang banyak baru angkat bicara. Lamban sekali menangani hukum, kemudian rakyat kecil yang ditumbalkan. Itu kita ini cari apa namanya, Dedi itu cari fakta agar bisa merangkumkan dari
yang namanya pembicaraan orang-orang itu bisa dirangkumkan. Banyak dramanya jadinya seperti itu, Bu, ya. Saya mengamati perkataan seorang mengenai pasren Pak RT, ya. Nah, di situ dia bilang kalau BAP dulu